Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di kelas 6 pada mata pelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan membahas subtema 3, Bersatu Kita Teguh. Sebelum kita masuki materi pelajarannya, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku tema 2, subtema 3. Silakan kalian buka buku tema 2, subtema 3. Jadi bagi yang punya buku paket tema, silakan kalian siapkan buku tema 2 dan alat tulisnya. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kita kali ini, silakan kalian buka subtema 3 di buku tema 2-nya. Ya, di situ ada naskah teks proklamasi. Ya, ada dua jenis naskah teks proklamasi. Ada teks proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno, dan di bagian bawah ada naskah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, jadi dua naskah teks proklamasi ini adalah naskah yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada gambar juga kalian lihat di situ ada seorang tokoh yang bernama B.M. Dyah. Nah, kira-kira apa hubungan antara B.M. Dyah dengan teks proklamasi tersebut? Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita akan jelaskan apa sih hubungan antara B.M. Dyah dengan naskah teks proklamasi tersebut. Pada teks bacaan, silakan kalian lihat di situ ada teks bacaan yang berjudul B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi. Mari sama-sama kita baca teks tersebut. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, jadi anak-anak, hubungan antara B.M. Dyah dengan naskah proklamasi, ternyata B.M. Dyah ini mengambil naskah teks proklamasi tulisan Presiden Soekarno. Jadi yang tadinya teks proklamasi ini ditulis tangan oleh Presiden Soekarno, kemudian supaya terlihat rapi, tulisan tangan itu disalin dengan cara diketik oleh Sayuti Melik. Nah, hasil ketikannya sudah jadi, maka yang aslinya itu dibuang oleh Insinyur Soekarno ke tempat sampah.
Tetapi oleh BM Dia, teks naskah yang udah dibuang ini diambil lagi, diambil dan disimpan. Kenapa demikian? Karena BM Dia ini berpikir bahwa teks ini memiliki sejarah yang tinggi. Kenapa? Karena teks proklamasi menandakan awal kemerdekaan Republik Indonesia. Benar saja, ternyata keputusan BM Dia ini sangat tepat. Sampai saat ini, teks naskah proklamasi yang asli tulisan tangan Presiden Soekarno masih ada disimpan sebagai arsip nasional. Nah, ini bisa dilihat di Monumen Nasional atau di Monas. Jadi teks naskah proklamasi yang asli tulisan tangan Presiden Soekarno disimpan di Monumen Nasional, yaitu di Monas yang terletak di Jakarta. Nah, dengan demikian maka kita tidak kehilangan sejarah. Kenapa? Karena dengan adanya teks proklamasi yang asli ini, kita mengingatkan bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia ya sangat penting, dan kita tidak boleh melupakan sejarah yang terjadi pada saat bangsa Indonesia merdeka. Itulah keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli teks proklamasi tersebut. Jadi hubungannya adalah BM Dia dengan naskah proklamasi ini sangat berjasa menyimpan teks naskah asli tulisan tangan Presiden Soekarno yang sampai saat ini masih ada dan tersimpan di Monumen Nasional, yaitu di Monas. Baik anak-anak, kita lanjutkan bahasan. Setelah kita menjelaskan tentang hubungan antara BM Dia dengan teks proklamasi, selanjutnya kita akan bahas tentang kata baku. Apa sih kata baku? Kata baku itu kata yang dipakai atau digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan, yang disingkat EYD. Jadi EYD itu singkatan dari ejaan yang disempurnakan. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan di sini ada contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Jadi kalau kata tidak baku itu biasanya kata yang sering kita ucapkan dalam sehari-hari. Sementara kata baku itu kata yang sebenarnya, yang harusnya seperti ejaan yang disempurnakan. Baik, untuk bahasnya coba kalian lihat di sini ada kata-kata tidak baku. Ada nasihat, apotik, cuman, gubuk, dan jadwal. Ini adalah contoh kata-kata tidak baku. Selanjutnya kita akan lihat apa sih kata baku dari kata tersebut. Yang pertama, nasihat. Nasihat itu termasuk kata tidak baku. Kata bakunya adalah nasihat. Apa bedanya dari kata tidak baku dan kata baku? Kata nasihat itu menggunakan e, nasihat. Sedangkan kata bakunya menggunakan i, nasihat. Itu ejaan yang benarnya. Selanjutnya apotik. Kita sering menyebutnya apotik. Nah, sedangkan itu adalah kata tidak baku. Apa kata bakunya? Kata bakunya adalah apotek. Nah, jadi kata tidak bakunya apotik, kata bakunya apotek. Jadi kalau kalian sering melihat ada tulisan apotek, itu bukan salah nulis, tapi memang itulah ejaan yang benar, apotek. Selanjutnya cuman. Nah, ini kata-kata ini sering kita ucapkan sehari-hari, cuman. Kata bakunya apa? Kata bakunya adalah cuma. Nah, misalnya cuma satu, kita bisa bilangnya cuman satu. Nah, itu. Selanjutnya gubuk. Ya, gubuk itu rumah yang tidak gedung, itu gubuk. Ini contoh kata tidak bakunya gubuk. Apa contoh kata bakunya? Kata bakunya adalah gubuk. Ya, ini penulisannya gubuk. Selanjutnya berikutnya jadwal. Nah, ini jadwal. Kata tidak bakunya jadwal. Kata bakunya adalah jadwal.
Jadi dari contoh tersebut kita bisa membedakan antara contoh kata tidak baku dengan contoh kata baku. Ini nih sebagian dari contoh-contohnya. Masih banyak contoh kata baku dan tidak baku yang sering kita ucapkan dan sering kita jumpai. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa yang membedakan antara kata baku dan kata tidak baku yaitu dari penulisannya. Kalian perhatikan ya, pengucapan dan penulisannya biasanya itu berbeda. Nah, jadi kata baku kata yang resmi digunakan, sementara kata tidak baku kata yang tidak resmi digunakan. Biasanya kalau kata tidak baku itu digunakan untuk berbicara atau ngobrol santai, ya, ngobrol santai atau ngobrol biasa. Sedangkan kata baku itu diucapkan, digunakan dalam situasi resmi, misalnya dalam suatu sambutan, pidato dan sebagainya. Itu menggunakan kata baku. Bagaimana anak-anak? Jelas? Tahu cara membedakan antara kata baku dan tidak baku? Oke, kalau jelas kita lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini ada 3. Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Ketiga makhluk hidup tersebut saling berkaitan dan saling bergantung atau saling membutuhkan satu sama lain, sehingga setiap makhluk hidup bisa bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Di sini kita akan menjelaskan manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan sebagai penghasil bahan pangan. Bahan pangan ini adalah bahan makanan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Jadi kita sering makan daging, kita juga sering makan telur, kita juga sering minum susu. Itu dihasilkan dari hewan atau binatang. Hewan-hewan dan binatang yang menghasilkan makanan untuk manusia, misalnya ayam, kita makan daging ayam, sapi, ya, ikan, itu termasuk manfaat hewan. Selanjutnya telur kita dapatkan dari ayam, bebek, itu juga berasal dari hewan. Susu juga kita sering minum susu, yang dimana susu ini dihasilkan oleh hewan, yaitu sapi. Ada juga susu kambing. Selain dari daging, telur, dan susu, ada juga hewan yang dimanfaatkan manusia, yaitu madu. Nah, madu ini berasal dari hewan, namanya lebah. Jadi lebah ini penghasil madu. Madunya dapat kita manfaatkan sebagai obat atau konsumsi sehari-hari. Selanjutnya manfaat yang kedua, penghasil bahan sandang. Kalau tadi pangan itu makanan. Kalau sandang itu adalah pakaian. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wool. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Jadi selain sebagai sumber makanan, hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakaian atau bahan sandang. Misalnya kain sutra, itu kita berasal dari kepompong ulat sutra. Ada juga kain dari wool, ya, jaket, sweater dari wool, itu yang bahan dasarnya berasal dari bulu domba. Ada juga kulit, biasanya ada sepatu yang berasal dari kulit, dompet dari kulit, atau alat-alat musik yang berasal dari kulit. Nah, itu dimanfaatkan dari hewan-hewan seperti sapi dan kerbau. Ada juga jaket, ya, itu bahan dari kulit. Jadi selain untuk makanan, dari hewan juga kita bisa gunakan sebagai bahan pakaian. Selanjutnya, penghasil bahan kerajinan.
Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Selain itu juga bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Jadi hewan juga bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, ya, wayang kulit, ada juga untuk permainan yaitu kok. Dalam memain bulu tangkis, nah kita menggunakan kok sebagai bolanya, itu terbuat dari bulu angsa. Ada juga yaitu kemonceng. Nah, kemonceng itu berasal dari bulu ayam. Selanjutnya, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuat pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Pupuk organik ini pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Misalnya sapi, kambing, ayam, itu kotorannya bisa diolah sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Pupuk organik ini sangat baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Jadi berbeda dengan pupuk anorganik, biasanya dari bahan-bahan kimia, itu banyak yang beracun, tidak seaman atau tidak sebagus pupuk organik. Selanjutnya 5, penghasil tenaga. Hewan juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai penghasil tenaga. Misalnya apa? Misalnya kuda. Nah, kuda ini digunakan untuk menarik delman sebagai alat transportasi. Kita bisa bepergian dengan menggunakan delman. Delman ini ditarik oleh tenaga kuda. Jadi kuda dimanfaatkan tenaganya. Ada juga yaitu kerbau atau sapi juga dimanfaatkan oleh petani untuk membantu dalam membajak sawah. Jadi petani-petani tradisional menggunakan kerbau atau sapi untuk membantu dalam membajak sawah. Nah, kalau yang modern sudah menggunakan yang namanya traktor. Dulu sebelum ada traktor, petani memanfaatkan tenaga dari hewan kerbau. Itu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Masih banyak lagi hewan-hewan dan manfaatnya bagi manusia yang dapat kita rasakan. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu bahan makanan. Tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Misalnya batangnya, daunnya, bunganya, buah dan bijinya dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Makanan pokok kita sehari-hari yaitu nasi. Nasi ini berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Padi ini termasuk dari tumbuhan. Selanjutnya apa lagi? Sayur. Sayur-sayuran, ya, daun bayam, kangkung dan sebagainya itu berasal dari tumbuhan. Ada juga bunga, ya, berasal dari tumbuhan. Buah yang kita konsumsi, jeruk, pisang dan sebagainya, ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, berasal dari tumbuhan. Biji, kacang, jagung dan biji sebagainya dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan. Manfaat berikutnya adalah bahan sandang. Jadi selain hewan, tumbuhan juga bisa digunakan sebagai bahan sandang. Misalnya serat kapas dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Jadi pakaian, baju, celana dan bahan-bahan yang kita pakai ini bahan dasarnya dari serat kapas. Serat kapas ini diambil dari pohon kapas. Nanti serat kapas ini ditenun menjadi benang. Nah, benangnya akan menjadi kain. Nah, kain ini yang nanti dijahit bisa berbentuk pakaian, baju, celana dan sebagainya. Yang ketiga, bahan bangunan. Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai bahan bangunan digunakan yaitu bagiannya adalah kayunya. Ya, ada pohon jati, pohon kelapa,
dan meranti ini untuk bahan bangunan, misalnya untuk membuat pintu, jendela, ya, itu untuk bahan bangunan. Selanjutnya bahan obat. Jadi tanaman dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat. Banyak sekali tentunya tanaman-tanaman obat yang sering kita jumpai dan sebagai obat dari jenis penyakit tertentu. Misalnya jahe. Ya, tanaman jahe digunakan untuk mengobati batuk. Selanjutnya daun kumis kucing dimanfaatkan untuk mengobati ginjal. Ada juga daun jambu biji untuk mengobati penyakit diare. Inilah bahan-bahan dari tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat. Masih banyak jenis tumbuhan lain yang digunakan oleh manusia sebagai bahan obat-obatan. Selanjutnya bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Misalnya getah karet digunakan untuk membuat ban kendaraan, ban sepeda, ban motor, ban mobil. Ini bahan dasarnya dari getah karet, ya, getah pohon karet. Getah pinus dimanfaatkan sebagai bahan industri cat. Jadi cat yang digunakan untuk mengecat rumah, pagar, itu bahan dasarnya dari getah pinus. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Nah, kertas yang kita gunakan ini seperti buku tulis, buku pelajaran, koran, majalah, ini kertasnya berasal dari bahan dasar yaitu kayu pinus yang diolah menjadi kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dasar minyak goreng. Nah, minyak goreng yang sering kita pakai, yang ibu kita pakai untuk memasak dan menggoreng, bahan dasarnya berasal dari buah kelapa sawit. Itu juga. Apalagi selanjutnya ada pohon tebu. Nah, pohon tebu digunakan untuk industri. Industri apa? Membuat gula pasir atau gula putih. Jadi gula pasir atau gula putih ini berasal dari bahan tumbuhan tebu yang diolah. Selanjutnya bahan pewarna alami. Tanaman juga dapat digunakan sebagai bahan pewarna. Misalnya sawi dan pandan itu untuk warna hijau. Jadi warna hijau yang kita gunakan dari tanaman itu kita bisa gunakan sawi dan pandan. Wortel sebagai warna jingga dan kunyit sebagai warna kuning. Jadi untuk bahan makanan, supaya makanan berwarna, misalnya nasi kuning, kita bisa manfaatkan warna kuningnya dengan menambahkan kunyit. Ya, itu pewarna alami, jadi bukan buatan. Lebih aman dan lebih sehat pewarna alami. Kalau makanan yang menggunakan pewarna buatan, ya, misalnya permen atau makanan-makanan lain, ya, minuman yang mengandung pewarna buatan, itu sangat berbahaya khususnya untuk kesehatan. Alangkah baiknya menggunakan pewarna alami, ya, yang bisa kita dapati misalnya seperti kunyit. Selanjutnya, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, jadi air laut yang disaring menggunakan tanaman bakau ini dapat mengubah menjadi air tawar. Air laut kan rasanya asin. Dengan adanya pohon bakau sebagai tumbuhan yang ada di laut, maka bisa membuat air laut menjadi tawar, tidak asin. Itulah manfaat tumbuhan bagi manusia. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengikuti penjelasan dari mulai awal, yaitu kata baku dan tidak baku, sejarah teks proklamasi, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia, tentunya kita harus dapat menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan supaya dapat kita manfaatkan terus-menerus, jangan sampai punah. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan kasih tugas kalian. Silakan kalian kerjakan tugas ini. Kalian tulis di buku tulis tema 2
tugas berikut. Tugasnya adalah carilah kata baku dari kata tidak baku berikut ini. Nah, ini kalian tulis di buku tulis ya. Jadi ada kata tidak baku sebanyak 10 kata. Nanti kalian cari, kalian tulis kata bakunya apa. Ya, kerjakan di buku tulis tema 2 kalian. Ya, 1. Aktivitas, kata bakunya apa? Atlet, kata bakunya apa? Bis, kata bakunya apa? Cabe, kata bakunya apa? Daftar, kata bakunya apa? Foto, kata bakunya apa? Goa, kata bakunya apa? Ijazah, kata bakunya apa? Izin, kata bakunya apa? Kebun, kata bakunya apa? Silahkan kalian cari dan tulis kata baku dari kata-kata tidak baku berikut. Itulah tugas kalian untuk hari ini. Bapak harapkan kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Kerjakan hari ini, selesaikan hari ini. Itulah yang disebut dengan belajar sungguh-sungguh dan belajar bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, demikian untuk pelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.